Pertama, saya bergabung di salah satu aplikasi taksi online di Indonesia. Singkat cerita, saya sudah kemalaman waktu itu. Selesai order pukul jam 12.30, posisi ada di Jalan Veteran yang areal pemakaman Tanah Kusir. Waktu itu hari Jumat di malam Sabtu, posisi juga nggak terlalu ramai juga, sepi. Mungkin masih tanggal-tanggal muda ya, jadi orang nggak banyak jalan keluar. Itu saya berhenti di deket jalan kereta yang tikungannya ke arah tanjakan sedikit gitu. Dan itu saya juga nggak ngeh itu ternyata areal pemakaman. Oke. Saya berhenti sejak di situ menghitung pendapatan saya. Waktu itu kan masih ada zamannya cash ya, pendapatan cash tunai. Jadi saya menghadap tunduk agak sedikit untuk ke bawah ke arah setir, menghitung uang pendapatan hari itu seharian. Nah, saya kerja mulai dari jam 10 pagi sampai ya secapeknya saya. Singkat cerita, saya lagi asik ngitung uang, lagi asik denger radio. Di depan mobil saya tiba-tiba muncul ada sepasang cowok cewek, mungkin sepasang kasih ya, saya juga nggak tahu. Di situ ceweknya itu ngelambain tangan ke saya ke arah dalam, mungkin melihat saya lagi nunduk atau gimana. Posisi mereka tuh sebelah kiri, pojok kiri lah, deket lampu utama saya. Jadi dia kena pantulan sinar lampu mobil saya. Posisi saya minggir di pinggir jalan, lampu masih terang, masih nyala. Kondisi gua agak terlalu gelap waktu itu. Saya lihat loh, kok ada dua nih. Saya tadi pasar masih sepi, ternyata ada dua orang. Oke. Saya majuin kendaraan saya tepat ke pinggir pintu sebelah kiri seberang. Saya buka kaca. Saya tanya, ada apa ya Mbak? Mas? Iya. Saya gambarin dua orang tersebut ya. Jadi si cowoknya itu pakai baju coklat, lengan panjang, dan si cewek pakai dress panjang gitu, tapi lengan panjang juga, putih. Si cowok pakai celana jeans, si ceweknya pakai dress putih panjang dan lengan panjang juga, jadi kelihatan tangannya aja sedikit. Si cewek itu rambutnya lurus kayak habis keramas itu basah, dan si cowok tuh kayak mematung gitu. Anehnya si cowok tuh nggak ada ekspresi apa-apa, diem aja mematung, tapi matanya masih ngelirik kanan kiri. Kepalanya nggak nengok kanan kiri kayak semacam kayak kita gitu, nengok kanan kiri. Nah, itu cuma melirik matanya aja kanan kiri, lihat saya atau gimana. Nah, saya nanya, ada apa ya Mbak? Ada masalah apa ya? Gitu. Dia langsung ngomong, sebelum saya berhenti selesai ngomong, dia langsung nyautin, bisa antar kami Pak? Oh, antarnya ke arah mana ya? Kebetulan udah malam nih, kehabisan angkot apa gimana Mbak Masnya? Kebetulan kami dari kampung ingin menuju ke alamat saudara saya. Nah, dia bicaranya itu agak lemas, pelan. Hampir-hampir saya juga nggak dengar tuh dia ngomong apa. Jadi lanjut, Bapak bisa antar, gitu. Oh, bisa saya tahu alamatnya? Mbak Masnya punya aplikasi driver taksi online atau ojek online sebelumnya? Maaf Pak, handphone kami mati, jadi kita nggak bisa pesen atau download aplikasinya begitu. Oh, oke, sebentar. Saya kebetulan ada aplikasi penumpang. Jadi saya waktu itu masih ada aplikasi penumpang untuk patokan harga kayak gini-gini nih, offline kayak gini. Jadi saya lihat, coba lihat alamatnya kemana, saya bilang gitu.
Dan saya cek, saya lihat mapping, ternyata nggak jauh itu dari dalam komplek gitu. Jadi kalau di situ sih kayak ada gereja gitu di mappingnya. Saya lihat jalannya juga saya ngerti karena saya lihat di mappingnya. Saya ngasih tahu lagi. Dia ngasih tahu lagi. Kira-kira berapa ya Pak? Sebentar, alamatnya dekat kok Mbak. Nah, palingan segini nih. Saya kasih tahu aplikasi penumpangnya. Ditunjukkan itu sekitar 13.000. Setelah itu ya udah deh, nggak apa, saya antar aja ya. Takutnya kemalaman Mbaknya, soalnya udah katanya nggak ada angkot nih atau banyak yang lewat. Ya udah, saya tambahin ya Pak. Dia bilang gitu. Dalam hati gue ya tambahin sama aja deh, nggak apa-apa lah. Yang penting gue ada niat baik untuk nganter mereka berdua itu tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Kayaknya gue dibegal atau gimana, gue nggak ada rasa seperti itu. Nah setelah itu gue tutup kaca, gue masukin uang ke dalam laci kecil di dekat setir. Saya nyalain mesin. Nggak, karena mobil saya kecil. Kalau ada mobil kencang lewat sebelah kanan saya itu berasa goyang. Nah itu berasa goyang, tapi nggak ada mobil yang lewat. Jadi kayak saya ada goyang aja orang masuk gitu. Tapi saya nggak kedenger tuh pintu kebuka. Pas mobil udah nyala, safety belt saya pakai, saya nengok ke belakang, mereka udah ada ternyata. Si cowok di sebelah kiri, mojok deket pintu, si cewek sebelah kanan, tepat belakang saya. Jadi saya nengoknya agak muter dikit. Jadi kalau misalnya nengok ke sebelah kanan tuh udah kelihatan dia gitu. Tapi kalau nengok ke sebelah kiri agak muter, agak bahu saya agak sedikit untuk lihat si cewek tersebut. Oh udah masuk ya, saya bilang itu. Iya. Oke deh, lanjut ya, saya bilang itu. Oke. 5 menit pertama perjalanan, nggak ada masalah apapun, nggak ada obrolan juga. Tapi mulai ada bau-bau aneh. Itu saya cium bau kentang goreng. Kenapa saya tahu itu kentang goreng? Ya saya ngerti ini kentang goreng kayak KFC, kayak McD, kayak gitu itu. Ngerti lah pasti wanginya kentang goreng kayak gimana di situ. Udah setelah kentang goreng itu wangi, saya ngeliat mereka tuh kayak ada, kok nggak ada kegiatan makan, padahal ini kan bau kentang goreng, atau mereka tuh bawa kentang goreng. Saya masih berpikiran positif karena mereka bawa plastik hitam kayak gitu, mungkin kentang goreng tuh. Dalam hati pikiran saya, oke lah. Setelah bau kentang goreng itu agak memudar, gak lama bau merengus kayak kain kebakar gitu. Mungkin teman-teman bisa ngebayangin kalau habis setrika baju atau ada kain yang terbakar, mungkin baunya seperti itu, tapi nggak terlalu bau angus banget. Nah saya kaget dong, waduh nih jangan-jangan mobil gue kebakar nih, atau ada sesuatu yang koslet di mobil gue. Padahal ini kan mobil baru banget, baru 2 bulan gue pakai, dan baru 2 minggu ini gue pakai taksi online. Jangan-jangan ada masalah ya. Tapi gue masih lihat masih liatin ke bawah, kaki gue ke buat dashboard, mungkin ada yang nyampe gimana, tapi nggak ada. Setelah gue nyari-nyari itu, gue udah mulai masuk ke daerah komplek, karena sebelumnya kalau misalnya lewat jalur taman makaman itu udah tutup. Jadi posisinya gue liat jalan komplek yang masuk, tembusnya ke arah sana, yang lewat gang-gang, portal-portal yang udah ditutup gitu. Karena posisi udah jam 1 mau jam 1 lewat lah. Setelah di situ saya memastikan alamatnya, saya udah memastikan juga di mapping, di map.
pasti saya nanya, kadang untuk memastikan ini bener apa enggaknya alamat yang dituju. Saya tanya lah, ini setelah ini belok kanan kan ya mbak? Dijawab iya dengan nada pelan, sedikit mengantuk lah, saya kayak kecapean gitu. Setelah nggak lama belok kanan, saya ajak, ini belok ke kiri ya mas? Atau belok ke kiri ya ini mbak? Ternyata si cowok tuh jawab dengan nada berat, nggak ngebahas sedikit gitu. Dia cuma dalam dong, gitu. Oh oke. Tanya-tanya kita belok ke kanan. Setelah belok ke kiri, saya memastikan ini rumahnya. Saya ngomong lagi, ini rumahnya yang depan ini kan, yang pagar putih, yang samping dekat pagar hijau dengan nomor sekian kan. Saya berhenti di depan rumahnya, saya tanya kok pada hening, kok udah mulai aneh nih, jangan-jangan pada ketiduran kan, ada agak sedikit pagi gitu kan, jam 2-an gitu kan. Saya lihat ke belakang, ternyata mereka udah nggak ada. Saya nggak tahu mereka turunnya gimana. Sempat lemas juga, aduh, kecolongan nih. Ternyata masih ada yang kayak gitu. Lemas lah saya. Akhirnya saya mundur pelan-pelan. Saya lihat ke depan lagi, ternyata rumah yang tadi saya lihat itu udah kok kayak rumah yang nggak kepake gitu, udah mau lapuk gitu, kayak semacam space tanah kosong kayak gitu. Karena saya nulis di komennya itu tanah kosong, saya meluruskan itu bukan tanah kosong, jadi kayak space tanah yang di samping kanan kiri ada rumah, tetap di komplek gitu. Jadi kayak nggak keurus gitu. Aduh, udah lemes deh. Saya mundur ke belakang, akhirnya putar balik. Nggak jauh itu kayak pos satpam kecil lah, kayak cuma semacam kotak gitu, pos kecil gitu, ada atapnya kecil. Nggak lama di depannya ada security juga, kayak biasa mungkin dia shift malam, dia diri di depan pos itu, berdiri sambil megang senter. Saya nanya dong, sebelumnya saya juga lewat situ, tapi dia nggak ada. Saya tanya, maaf pak. Sambil saya keluar, saya tanya, maaf pak, tadi lewat saya bawa orang nggak di sini? Oh, bukan ada mas sendiri ya? Ah, masa sih pak, tadi saya ngantar ke 2 orang tuh ke dalam gang sini pak. Oh, tapi orangnya hilang. Hah, hilang gimana maksudnya? Ya nggak ada, terus saya nengok udah nggak ada. Oh gitu. Masnya kayaknya yang ketiga di minggu ini. Hah? Maksudnya gimana pak? Ya minggu ini ada orang kejadian sama kayak mas. Jadi setelah nganterin dia hilang loh. Saya yang ketiga pak. Iya. Aduh, saya lemas jadinya deh. Ya nggak apa pak. Ya udah, tinggal itu, terima kasih ya pak. Saya balik lagi ke mobil, saya nyalain mobil. Saya nyalain lampu, nggak sengaja lampunya itu nyorot ke dia. Posisinya dia itu, saya berhenti di posnya sebelah kiri mobil saya. Dan you know what? Gue liat linggis tertancap di belakang punggung bapak itu, security yang tadi gue ngomong. Bajunya tadinya sebelumnya putih biru, sekarang udah merah, bercak darahnya. Dan kenapa gue tahu tuh linggis? Jadi kalau gue gambarin linggis tuh kan ada 2 sisi, satu yang bengkok kayak cocor bebek itu, yang satu agak pipih panjang ke dalam, agak lancip gitu. Dan itu gue ngeliatnya itu bengkokan itu di belakang punggungnya itu, dan hampir tembus ke perut, bagian dadanya, karena sedikitnya itu keluar. Gue gambarin keluar sedikit si linggis tersebut. Damn. Gue langsung ngebut
posisi dia sebelah kiri saya, dan dia sempat senyum ke saya. Saya masih ingat banget kejadian itu sampai sekarang. Ya, mungkin buat teman-teman driver taksi online yang katanya masih ngalong atau gimana, keep safety di perjalanan, jangan berhenti sembarangan deh. Dan itu pengalaman saya. Terima kasih.